Kakak Nur. Orang. Ayo. Sambi. Sopo iki bojone? Kuwi bojone. Dari siapa? Mas Wahyani, assalamualaikum. Kok ora katon sih singkat Wahyani kok tulis gambarnya wadon. Ya Wahyani bener, lanang kan? ya bener lanang Wahyono. Oh, Wayani bener Wayani yo. Wayani ya wadon ya. Bener Wayani wadon, nek lanang Wahyono dah. Wayani lanang bener. di pojok kan Wahyani tulisannya. Tapi metune wadon. Betulnya kok wadon. Ayo bener, nek misalnya lanang dadi Wahyono dah. Mas tolong Mas di itu Mas. Halo, Mas Karmo. Waduh. Itu Bang Halo, Aryoto. Ya Allah, Mas Aryoto Gunung Pati piye iki? Om Karmo, Kepala Sekolah Cakung. Halo. Iya. Mas Ar. Rada maju sithik, gede. Siapa pengawas? Mas Aryoto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Gunung Pati ditiliki ki? Oh iya Mbak Ismi, kapan-kapan ya? Ayo, kapan ki Gunung Pati tiliki? Aku duwe dulur kok ning Gunung Pati kok. Ha nggih, monggo pinarak sisan mari nggo buku. Jalan apa, Mbak? Di Sukorejo, Mbak. Sama, aku kan ya Sukorejo to, Mas Ar. Oh, Sukorejo. SD Iya. nih kok. Iya. Oh, iya. Ah. Dewi Sartika. Oke, Dewi Sartika munggah sithik. Oh, enggak sithik. Ya, ana perumahan saurunge UNES. Ya. Iya, sip lah. Iya. Resmi Dalam. Sukorejo ngendi Kertek apa? Nggih, ketek munggah. Iya, kertek besi. Ketek posi, ketek posi munggah kira-kira 1 kilo. Kiri Itu jalan lari Gunung Pati. Itu. Nggih, melone Gunung Oh, Pati. Iya. Kapal teman trap. Nggak tahu. Aja seru-seru, duwe apa-apa nang kono. Iya Mbak Ismi, kuwi kenangan biyen kuwi. Iya, mesti di masa lalu. Mbak Rom, Justru Aku tak sakurunge cerita. Mbak Ismi nang kono wis nyong cerita Mbak Rom, nyong gugu nemen barang maca kok lho. Ibake kanca-kancane dhewe kangen Semarang. Makanya aku ngundang-undang mbek Om Wit mau dibalakne ning Semarang. Ternyata teman-teman kita itu banyak sekali punya kenangan Semarang. Aku mau ngono, gara-gara aku udah kenal Semarang. Halo. Enak lagi Mas Budi, mau apa kowe? Aku arep negor Om Dadan. Assalamualaikum Om Dadan. Waalaikumsalam. Cari ini nang Provinsi Banten. Aku di Bandung, Mas. Hah? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya ora Banten yo. Merono. Jawa Barat kan? Enggak. Aku nang Banten, Mbak. Mas Dadan wis terpisah kan Di Bandung juga. Jawa Barat. Iya. Oh, Banten. Bantennya ngendi, Mas? Lihat Trastuti, Mas Citro. Oh. Iya. Ya, Iya, Banten sama Soma, Soma malah ya dari Bandung ya. Ah? Oh, Daripada ke Banten. tergantung. Gampang kok. Kalau ke Tangerang, nggonku gampang. Masuk tol, keluar tol. Masuk tol ke Malang, keluar tol Balaraja. Pas. Langsung ya. Ah. Masuk tol, keluar tol ke Malang langsung. Oh, jare bojoku jenengan nang Banten, makanya Banten di Bandung ya, kabupaten ya. Iya, aku tinggal di kota tapi dinas di Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung. Iya. Tinggal sih di kota Bandung. Ning paling ado makanya sedulur kulanang Prapto. Kota Rambutnya ini di botak juga saiki ya. Halo. Kang Dadan. Wis betah awakmu ya. Kang Itu Dadan. anake kepala desa. Yo. Apa arane? Ya Si betah Beber. Si Beber. Hah? Apa? 4 menit lagi Gonmu Mbak kejarannya Ismi si dimulai Beber aja apa? ya. Iya. Bar. Oke. Si kembar ya lali. Pesen aku ya. Ayam pelung, jangan lupa. Gue nek ono tak parani mrono. Ora ono yo. Emang aku gimana?
Citra. Gantian wis liyane ngomong aku tak ngrungokne. Halo Susi. Ayo, Mas Edi, dimulai Mas Edi. Susi, halo. Basuki ya. Ya, Tunggu 4 menit lagi. Pak dokter belum masuk kayaknya. oh Pak Dokter belum masuk, nunggu nyampe Bang di- Mus. Nah, Dokter Topa praktek. Dadan, ya. Halo Pak Dadan. Yuk. Malam sudah uji coba semalam. Kok menolak sekali. Halo. dijelasne ra, Mbak. Mbak, aja dijelasne menolos kok jeneng ngene. Celok kok. Celong. Komandannya. Jenenge Agus. Agak gundul sedikit. Bakin. Perbakin. Heeh, perbakin. Tenang Dan. Orang kayak gitu Dan. Tenang, Dan. Belum Mutakin. masuk ya, Sus. Sus, Mutakin. belum masuk ya. Urung masuk ya. Wes. Nanti belummu. Hari ini hari Gris. Hari ini hari Gris. Makin Triananda. Urung. Iya. Hari ini. Sus. Non. Aku arep nyapa sedulurku Kauman kuwi Tri Ananda. Loh. Halo Mutakin Aulia. Tri Ananda, Ada sedikit namanya, mutan Mbak aku Aulia. lah. Ya, Yuk. Jadi Ananda bisa pulang Jamal kok ora? Ananda. Yang merantau nggak bisa berbendik sekarang ya. Nggak bisa berbendik. Yang merantau. Ya absen ya putrane Viro, putrane. Assalamualaikum. Ya, cucu satu. Susu satu. Oke, dia jenengan. Susu satu. Susi. Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susi. Apa Ben? Sus, buka urung salone. Ane buka urung. Halo. Buka urung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak mau pilih yang gue kakak orang kuwi. Anggur yo. Mur. Halo Mbak Rumi. Halo, Betty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Makasih Her. Heru. Mangan urus. Her. Heru. Iki papatnya tentang narasumber. Orang mono ae. Her, makasih ya. Dokter Mustafa sudah masuk belum, Nggih? Karena acara mungkin akan kita mulai, nunggu satu narasumber yang kita tunggu-tunggu. Bang Mustafa. Ayanto Murni. Ayanto. Kayaknya belum apa ya? Ayanto belum itu Mbak Ismi. Oh, nggih. Oh iya. Dokternya belum. Oke, kita tunggu ya. Belum ya? Sabar dulu ya teman-teman, biar nanti lengkap narasumbernya. Kita sudah masuk Pak Yanto. Oh, Pak Yanto udah masuk. Mustafa juga belum ya. Ayanto Oke, Bang sudah, Mus. tapi kok videonya Terus nggak sama ada. pasien. Tentang pasien. Apa praktek ya? Hari Sabtu ya? Pasien pribadi. Oh, pasien pribadi. Oh, Bu Mus itu. Ngertinan ya, Mbak. Iya, apa lah. Apa Ya Mbak dah? Sri Kamsatun. Halo. Halo Utaya. Baik, Put. Ya, Mas Budi, terus kembali Mas Budi. Mbak Unaya sudah masuk, Mbak Betty, Nur Hayati, Iya. Dewi Cantik dari Pati sudah masuk kah? Camat Mas belum. Roro Dewi Jonggrang. Camat juga belum, Belum. Mbak Wido apa masih di Jakarta ya? Mbak Widowati, Wido Wiwi.
Oh, sudah pulang. Belum bisa. Nanti Oh, langsung belum bisa. Semarang aja ya. Belum? Pulangnya langsung Semarang aja, Gunung Oh, Pati. sip. Dia kan iya ke Semarang juga. Apa mertua apa ibu ya Semarang? Ada calon Anak. Calon mantu. mantu. Mbak Mas siapa itu? Mbak Maslaha, Mas Wiranto kok ya sepi ki masuk apa ndak itu? Bang Wir. Wiratno. Wiratno kok Wiranto yo. Kami Kacakan siji mundur apa maju itu yo. Mbak Endang ning Pemalang ora muncul. Mbak En katanya gasik lo mau Zoom dulu jam 9 apa jam 10. yang lagi di pusat. Gunung gak iso medun. Mbak Endang kan? Mbak Endang di gunung nggak bisa turun. Oh, nggih. Endang Daldoyong apa Endang? Endang Daldoyong. Daldoyong kan di Pulau Sari. Diana Seragi, ada yang nyolek enggak ya? Diana Seragi. Endang tok kuwi sapa ya? Ah, Prapto mae tok orang ngerti. Endang tok orang ngerti. Apa-napen. Endang tok orang ngerti. Endang kok menang? Kuwi iya Mbak Endang kok biasane nang WA kemprewek kok. Nah, iya. Bener. Iya bener. Mau wis izin kok jam 09.00 mes Zoom jarine. Oleh bojone kayane. Belum dengar suaranya Mbak Rini nih. Oh iya Rini Temuireng, Rini Suaranya Temuireng. mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku yang cantik. Halo. Ini Mbak Rini. Mbak Rini ABC yang ini. Mbak Rini, kangen ora Rene mari ngomah piye trangkel. Assalamualaikum, Sapranoto. Halo. Sapranoto. Dari kowe ciledug kaping prene. Ut. Wes kowe ngomong karo aku bae daripada gitu. Ora kuwi melas kuwi ciledug. Sapranoto ora sing nyapa. Kamu jarak dari 3 raksa. Ran. Oh, lagi akeh corona, Ramani. Apa nih? Kumeneng tok awet mau ngomong. Ora udeng yang beke tuturi anake. Zamane awake dhewe ya kabeh ora udeng pimpin selamat. Belno. Halo Mbak Rini. Kamu kowe dolan dari kuwi ngono awake dhewe. Iya. Mas Bekto gak ikutan nih Mas Bekto, Mas Edi, Mas Bekto. Dia tuh yang dua Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Heru. Itu Mas Heru. Pertama mendukung diri ya. Om Meru ke sekatan 6, Om. Om Meru sekatan 6. Setelah lulus SMA ya, ya. Amin. Om Meru, Om Meru, Om Meru, Om Tri Ananda. Yuk. Om Meru. Siapa dulu nyonyahnya gitu. Loh, suami itu pencerminan dari istrinya. Oh, gitu. Oh iya. Om Yono apa kabar? Woi, Om Yono. Tesi apa? Orangnya apanya apa? Om Itu Yono. Pak Jedang itu. Om Yono apa tuh? Iya, Narik apa? Pak Mur. Halo. Sudah jam 4 itu. Bang Edi mau mulai apa ndak atau nunggu Bang Mus masuk dulu? Mulai aja, yang lain nusul nanti. Oh gitu. Sore lagi praktek dia, Mbak Is. Oh gitu. Soalnya kan dia narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu terkait dengan kondisi COVID saat ini. Dan kita itu Blenger. Coronanya blenger.
Orang blenger Pak Ar, orang blenger besok sarapan corona, arep mulai ya makan corona. Corona puyeng. Emangnya aja corona bosen. Nggih. Betul-betul wis botak ya dasi. Om Mas Tridoyo Basuki sudah siapkah? Siap. 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 Saya mulai nggih. Sambil jalan. Ya, udah celoteh-celoteh banyak tapi belum kita buka ya. Saya buka ya pada sore hari ini apa namanya pertemuan kita walaupun hanya lewat dunia maya tapi insya Allah akan membuat kita lebih bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamayati sayatin wa a'udzubika rabbi ayazurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih suasana Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin apabila saya banyak salah-salah dan hilafnya. Semoga saudara kami Semancu 85 menerima maaf saya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma, Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami saya atas nama pribadi Ismi Olivah bersama keluarga benar-benar sore hari ini mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan yang Allah berikan, juga untuk teman-teman kita semua yang sore hari ini sudah bisa bergabung di acara Halal Bihalal melalui Zoom ini. Semoga Allah memberikan kenikmatan karunia hidayahnya pada sore hari ini. Baiklah, kita mempunyai susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, sambutan Ketua Ikatan Alumni Semancu 85 oleh Mas Tridoyo Basuki. Kita lanjut memasuki acara kedua dengan sharing session, nanti dengan ada 4 narasumber. Kemudian kita ramah tamah, terakhir doa dan penutup. Baiklah, marilah kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk memasuki acara pertama, yaitu sambutan Ketua Ikatan Alumni Semancu 85. Ada Mas Tridoyo Basuki. Saya persilahkan untuk menyambut, menyapa, memberi salam kita semua. Monggo kepada Mas Tri saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku semua, alumni 85 Semancu. Dalam kesempatan ini kami sangat berbahagia sekali. Ide dari teman-teman yang cemerlang, yang langsung disambut oleh Mas Edi untuk dibuatkan acara yang demikian, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Maka kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Mas Edi yang sudah bisa memfasilitasi kegiatan ini, sehingga semuanya bisa ketemu walau lewat dunia maya. Amin. Teman-temanku semua, pada kesempatan yang mulia ini pula izinkan saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Mas Tua. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, 3 poin yang kami akan sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan kesepakatan dari pasca reuni 2020 kemarin, membentuk satu paguyuban alumni khusus 85 dan memberikan banyak manfaat untuk kita. Di sisi lain kita bisa ketemu secara langsung, ada yang lewat mass media atau mungkin dengan cara yang semacam ini, namun semuanya alhamdulillah
satu dengan yang lainnya bisa saling untuk bertegur sapa dan mencoba untuk saling mengingat masa lalu kita pada tahun 85. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan adalah tidak lepas dari unsur kebersamaan. Yang kemarin teman-teman lewat Mbak Nur sama Mbak Betty bisa secara langsung memberikan satu tali asih kepada teman-teman kita yang memang situasi kondisi COVID ini sangat-sangat membutuhkan. Maka di kesempatan ini pula saya atas nama rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah dengan ikhlas menyumbangkan apapun yang diberikan lewat rekening ke Mbak Nur Hayati. Yang ketiga, mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena kami ada di perjalanan. Saya bahagia sekali, saya bangga sekali. Silakan monggo dilanjutkan para narasumber, teman-teman semuanya. Saya mohon doanya agar di dalam perjalanan ini mengantarkan anak ke Jogja sampai dengan nanti pulang selamat tanpa ada halangan satu apapun. Amin. Dan harapan saya agar ini tidak hanya pada hari ini saja berjalan, mungkin sewaktu-waktu apakah 2 bulan, 3 bulan atau setengah tahun bisa kita lanjutkan dengan cara yang seperti ini. Walaupun mungkin kita masih belum bisa secara langsung tatap muka, tapi minimal bisa saling berkomunikasi. Untuk itu kiranya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan. Mbak Ismi, Mas Edi, silakan dilanjut. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tri. Terima kasih atas sambutannya. Kami merasa bahagia sekali walaupun jenengan di perjalanan masih menyempatkan menyapa kita semua dan memberikan sedikit sambutan dan mengingat kembali Pasca Reuni. Saya jadi pengen nangis karena saya nggak bisa datang saat itu, momen yang sangat sedih buat saya karena saya menunggu suami saya operasi, tapi saya semangat karena doa-doa panjenengan semua akhirnya saya bisa bangkit. 25 hari persis saya nggak pernah pulang ke rumah, tapi alhamdulillah karena support dari panjenengan semua saya bisa diberikan kesehatan sama Allah. Pada sore hari ini juga jenengan lihat ya, alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesehatan. Mas Tri sugeng tindak sampai ke Jogja, semoga lancar perjalanannya sampai kembali lagi tidak ada halangan apapun. Amin. Memasuki acara kedua, kita sharing aja. Mungkin Bang Mus belum masuk nggih? Halo, dereng? Dereng. Kalau belum mungkin kita sapa Mbak Alfia. Assalamualaikum Mbak Al. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Mbak Alfiah karena sudah didapuk sama Bang Ed, ya. Jadi sedikitlah memberikan ulasan tentang dampak COVID yang sekarang ini terhadap kehidupan sosial dan keamanan, termasuk kenakalan remaja dan narkoba mungkin terkait dengan meningkatnya pengangguran. Monggo silakan mungkin bisa sharing ke kita semua yang punya anak-anak remaja, yang punya menantu muda, dan mungkin ada saudara-saudara yang sangat membutuhkan info ini dari Mbak Alfia. Monggo silakan saya haturkan waktunya. Terima kasih Mbak Ismi sebagai moderator. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sebetulnya iya, rekan-rekan saya sebetulnya nyimak dari awal. Saya itu sudah nyimak satu persatu. Tadi udah saling negur, tapi saya mau masuk masih susah. Nah, karena ya gaptek itu ya. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf sebetulnya kalau ini tidak usah sebagai narasumber, tapi kita sharing aja. Nah, mungkin ini kesempatan yang bagus. Kita bisa bertemu walaupun lewat media, sedangkan saya sendiri secara lewat darat belum pernah saya hadir, jadi saya mohon maaf sekali dengan adanya COVID-19 ini malah kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf saya manggilnya rekan-rekan karena biar kita akrab. Kalau saya mau manggil guys terlalu tua,
Karena kita masih muda, jadi kita panggil rekan-rekan aja biar akrab ya rekan-rekan ya. Ya. Mungkin saya sedikit aja menyampaikan bagaimana situasinya kondisi saat ini. Perlu rekan-rekan ketahui yang mempunyai anak muda, anak remaja atau cucu. Kalau saya sudah punya cucu saya 1. Tolong waspadai untuk di lingkungan kita. Karena apa? Karena kenakalan remaja, narkoba dengan adanya kondisi COVID ini tiarapnya hanya sekian persen, tidak ada sekian 10% saja turun. Mereka itu justru menggunakan kesempatan ini untuk istilahnya kesempatan yang bagus bagi mereka untuk mengedarkan dan sebagainya. Nah, tolong kita semua yang sudah tua-tua, saya hanya pesan awasi cucu-cucu kita, awasi anak-anak kita, jangan sampai kena penyalahgunaan narkoba. Memang Jogja termasuk konsumtif. Itu Pak Tridoyo Basuki mau ke Jogja, saya pernah ketemu, saya sampaikan kepada beliau, awasi anaknya di Jogja termasuk peredarannya konsumtif sekali. Mungkin itu sebagai sharing saya rekan-rekan. Jadi saya hanya pesan dengan adanya kondisi COVID-19 ini untuk peredaran narkoba hanya turun sekitar 10%. Jadi malah dipergunakan oleh para bandar. Kesempatan ini dia menganggap bahwa penegak hukum lemah. Jadi dia justru secara sukarela dia ya. Jelas dia itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Mungkin itu rekan-rekan sebagai pengantar saya. Silakan rekan-rekan yang lain karena masih banyak narasumber sharing. Monggo dilanjut. Saya akhiri dulu Mbak Esmi. Ya, matur nuwun Mbak Alfia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sharingnya yang sangat benar-benar bermanfaat karena kita tentang dunia istilahnya kriminal dan dunia hukum itu mungkin nggak semuanya memahami. Ini Mbak Alfia mewakili dari keluarga besar Semancu 85. Semoga benar-benar ilmunya bermanfaat karena kadang-kadang keluarnya setelah dari rumah mata kita nggak bisa mengawasi sampai sejauh mana. Jadi kita harus tadi pesennya dengan adanya COVID banyak sekali dipergunakan mereka untuk hal-hal yang merasa hukumnya lemah, merasa ya ada kekuatan yang besar di saat COVID ini. Oke, matur nuwun Mbak Alfia. Mungkin selanjutnya pada Pak Ayanto, monggo untuk memberikan sharing tentang dampak COVID terhadap dunia pendidikan. Silahkan kami haturkan. Ayanto. Halo, assalamualaikum Pak Ayanto. Gandulan. Suaranya enggak masuk Pak Ayanto. Pak Ayanto. Ya, assalamualaikum. Nah itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak masuk. Pak Ayanto. Matikan dulu. Assalamualaikum, masuk suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Sore hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat viral seperti ini. Di suasana yang masih lebaran kita sampaikan dulu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Amin. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Teman-teman yang kami hormati pula bahwa adanya COVID-19 di dunia saat ini memang berdampak sekali, terutama kepada para siswa. Yang jelas mereka belajar di rumah itu yang jelas tidak sama dengan belajar pada saat tatap muka. Kemudian mengenai materi, jelas dalam hal ini tidak bisa kita samakan dengan materi yang bisa diambil pada saat keadaan biasa. Jadi pada saat sekarang pandemi ini tentunya tidak bisa sepenuhnya diserap untuk materi itu. Oleh karena itu kepada bapak-bapak, kemudian
mungkin ibu-ibunya yang di rumah itu juga merasa keberatan juga, repot karena harus ikut membimbing putra-putrinya. Kepada cucu-cucu juga yang sudah punya cucu ini berdampak sekali. Kemudian yang kedua, dampak dari kegiatan adanya belajar di rumah itu yang jelas beban biaya makin tinggi, yaitu adanya kuota atau pulsa yang harus dikeluarkan oleh para siswa. Namun demikian ini bisa diatasi karena adanya dana BOS yang bisa digunakan untuk pembelian kuota. Kemudian yang ketiga ini sebentar lagi akan adanya ulangan akhir semester atau yang dikenal dengan penilaian akhir tahun atau PAT, yang mana PAT ini juga dilaksanakan secara daring. Dan untuk yang ada di Jawa Tengah ini penerimaan rapot itu dimajukan, yang semula tanggal 19 ini dimajukan menjadi tanggal 12. Nih, sehingga mau tidak mau di dunia pendidikan, terutama tenaga pengajar ini harus segera menyampaikan ulangannya, yang insya Allah ini juga akan dimulai hari Selasa, karena hari Senin besok itu tanggal merah, maka hari Selasa itu akan dimulai ulangan PAT, penilaian akhir tahun. Secepat-cepatnya karena tanggal 12 itu harus sudah dibagi rapotnya. Kemudian dilanjut, yaitu tanggal 17 insya Allah sampai 25 itu ada PPDB, penerimaan peserta didik baru yang dengan sistem yaitu zonasi. Kepada rekan-rekan semua yang masih punya mungkin anak ataupun saudara yang akan masuk di tingkat baik SMP maupun SMA terutama dan SMK, ini pendaftaran dimulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 25. Oleh karena itu kepada rekan-rekan semuanya mohon nanti ya bisa menyiapkan diri karena pelaksananya secara daring, yaitu online penuh seperti ini. Sehingga tidak ada siswa datang ke sekolah untuk mendaftar, tidak ada. Hanya adalah dengan lewat online. Rekan-rekan semua yang saya hormati, kiranya ini tidak perlu panjang lebar karena nanti kita sharing lagi berkaitan dengan hal-hal yang pertemuan kita, dan terima kasih ini sudah difasilitasi dengan Zoom Cloud setting kepada promotor yaitu baik Mas Budi, Mas Dadang, dan teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik dan ke depan bisa lebih sukses lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ayanto yang telah memberikan sharingnya begitu sangat berharga, karena sebagian dampak COVID ini terhadap pendidikan luar biasa, terutama ibu-ibu malah kaumnya nih. Jadi sedikit kami cerita, kalau di kantor itu ibunya tuh pada datang itu sudah membawa masalah di rumah tentang cara belajar mengajarnya sama anak gitu, dan sebagainya. Tapi tetap ada segi positifnya juga, jadi anak-anak sekarang lebih canggih ya dalam menggunakan media sosial ini. Mereka juga punya kreatif walaupun masih kecil dia udah berani menampilkan videonya, dia kreasi di rumahnya sedang berani tampil dengan video-video tersebut. Walaupun tadi saya menggarisbawahi kata Pak Ayanto, beban biayanya makin meningkat karena mereka harus beli kuota yang memenuhi targetnya dia, tapi bisa diatasi dengan adanya dana BOS gitu ya. Jadi matur nuwun sekali infonya tadi. Mungkin yang masih punya putra-putri untuk melanjutkan pendidikan, untuk bisa tadi mendengarkan kapan mulai masuk pendaftarannya, mulai dengan kondisi-kondisi. Iya, saya alhamdulillah sudah selesai Pak Ayanto, jadi agak anteng itu. Mungkin kalau sekarang saya lebih repot karena kan gaptek ya, jadi kalau untuk urusan gitu, wah lebih kacau gitu. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin ibunya muda gitu, jadinya lebih happy aja di mendampingi anak-anaknya dengan dunia maya ini. Matur nuwun. Ini yang ketiga, Bang Widyo, Om Wid, siapkah? Mas Widyo Yuwono. Halo. Mas Widyo. Mas Widyo. Iya. Oke. Mas Widyo hilang, lo muncul awal lo. Mas Widyo, aja masak sih to Om Wid. Om Wid senenge ning dapur kok. Iya. Mas Widyo, halo. Widyo, aja ning dapur sih. Ya, ini enggak, ini depan komputer ini. Menyiapkan makan malam ya.
Mas Widyo, saya mohon untuk memberikan sharing untuk kita semua tentang dampak COVID terhadap dunia usaha. Ini kayaknya gong ya. Jadi bagus sekali bagaimana kita itu di pandemi ini usaha kita biar bisa lancar. Mungkin ini pakarnya. Monggo silakan. Saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya pribadi pada semua, terutama mungkin ya di grup WA mungkin canda-candaannya kelewatan. Dimohonkan maaf, mumpung kita ada kesempatan ketemu seperti ini. Kita sharing mengenai dunia usaha sebagai akibat dari COVID ini sesungguhnya sudah sangat luar biasa. Jadi pengaruhnya sudah sangat parah. Jadi kalau kita lihat jenis usaha yang masih boleh jalan kurang lebih sekitar 8 jenis seperti yang sudah diumumkan ya, termasuk kebetulan saya sendiri di bidang konstruksi termasuk yang masih boleh berjalan, sehingga saya juga berucap syukur alhamdulillah hari ini nggak jadi korban pengangguran akibat COVID ini. Tetapi yang sudah menjadi korban pengangguran itu berjuta-juta. Mungkin Mas Heru di daerah Cikarang, daerah industri, sangat paham sekali beberapa perusahaan yang sudah menyetop kegiatan produksinya, sehingga satu perusahaan bisa sekitar 2.000 orang di PHK. Perusahaan lain lagi bisa 1.500 orang di PHK. Jadi sekarang ini dengan COVID-19 ini, korban PHK ini berserakan di mana-mana. Sehingga terjadi pengangguran yang sangat banyak, terjadi penambahan kemiskinan yang sangat luar biasa. Dari mulai pekerja-pekerja harian, termasuk ojol yang di Jakarta itu terlihat sekali mereka tiba-tiba menganggur, tidak ada penghasilan. Sampai satu hari kemarin itu, saya kebetulan juga ada usaha mikro ya, untuk kuliner. Itu sering tiap hari kita kirim pakai jasa ojol. Satu hari saya berkesempatan ketemu ngobrol langsung sama pengojek itu, ojol itu. Dia berkeluh kesah bahwa hari ini dia cuma dapat uang 60.000 karena cuma hanya kirim 2-3 kali kirim. Kebetulan saya ngobrol, saya sempatkan untuk kasih sedikit uang 100.000 aja, uang 100.000. Karena dia cerita tidak bisa bayar kontrakannya. Seorang bapak itu tak kasih uang 100.000, dia tiba-tiba menangis karena tidak bisa bayar kontrakannya. Nah, saya merasa terkaget-kaget sekali bahwa sudah segini parah efek dari COVID terhadap kegiatan ekonomi. Banyak pengangguran, banyak PHK, kemiskinan tiba-tiba merebak begitu banyaknya. Bahkan sekarang ini di DKI itu PNS-nya TKD-nya dipotong 50%. Terus anggaran di DKI ini tinggal 40%. Artinya ini memberikan gambaran bahwa ekonomi di negeri ini juga kira-kira berjalan antara 30 hingga 40%. Jadi kalau COVID ini nggak bisa segera terselesaikan, ini sudah naik kepada krisis ekonomi. Jadi bukan lagi sekedar bahaya kesehatan, tapi sudah masuk kepada tahap kedua adalah bahaya ekonomi, keruntuhan ekonomi. Keruntuhan ekonomi ini kalau juga tidak bisa terselesaikan, ini akan membawa dampak kepada efek sosial, kerusuhan sosial. Ini yang kita sangat khawatirkan. Kalau sampai pada tahap ketiga kerusuhan sosial itu terjadi, itu ya sangat membahayakan sekali. Makanya saya berharap ini kalau yang tampil di sini sih kelihatannya tidak begitu bermasalah terhadap secara ekonomi, terhadap akibat dari COVID ini. Tetapi di luar yang kita ini, orang itu sangat memprihatinkan keadaannya. Makanya saya sebenarnya di sharing ini mungkin dari kelompok kita aja, 85 aja,
mungkin juga ada beberapa yang terkena sebagai akibat ini. Artinya secara ekonomi ya tidak berkemampuan lagi. Makanya nanti sebenarnya selain kesempatan ini, saya ingin berikutnya itu kita bisa bicara untuk mungkin memulai membuat sistem ketahanan pangan lah untuk teman-teman kita yang terkena efek terlalu jauh. Kalau kita lihat dulu waktu tahun 1997 ada krisis moneter, itu yang terdampak cuman perusahaan-perusahaan tingkat nasional ke atas lah. Untuk UMKM itu tidak terdampak sama sekali. Mereka punya ketahanan ekonomi walaupun krisisnya begitu besar. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang nasional memang mereka terdampak. Nah, sekarang ini akibat COVID ini semuanya terdampak, dari usaha mikro, menengah, usaha kecil, usaha nasional, semua terdampak. Hanya 8 kriteria yang masih boleh berjalan aja yang saat ini berjalan. Saya kira dari saya nggak usah terlalu panjang lebar ya, mungkin lebih baik sharing ya, diskusi aja. Kira-kira Pak Mustafa udah masuk ke Pak Dokter. Sangat berat lah saat ini. Pak Dokter sudah masuk. Bisa segera selesai. Penyelesaian COVID ini bisa selesai, ekonomi bisa selesai sehingga nggak berdampak kepada efek sosial. Kira dari saya cukupkan ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Nanti kalau bahas begini mungkin seharian nggak akan selesai. Lebih baik sharing yang lain aja. Oke. Nah, tadi mungkin pesan saya begitu. Jadi kita bagaimana pikirkan, mungkin dari komunitas kita yang kecil ini, memikirkan usaha-usaha apa yang kira-kira bisa membantu kepada teman-teman kita yang terdampak, yang kemudian tidak punya penghasilan, yang kemudian tidak punya pekerjaan. Ini sangat perlu bantuan lah dari kita. Nah, forum ini kalau bisa nanti ke depan coba dibentuk supaya ini kan saya lihat semuanya ini penghasilannya besar-besar semua nih. Nanti kita bisa sisihkan kita untuk membantu teman-teman kita. Jadi kemarin waktu puasa kita sudah coba bagi-bagi ya. Mungkin di sini Mbak Nur Hayati nggak ada ya. Mungkin Mas Edi juga tahu bahwa kemarin kita ada Ameh tuh masuk, Ameh sampai bagi-bagi sembako ya, cuman itu kelihatannya nggak terlalu menolong karena hanya sekali-sekali aja. Kemarin Mas Budi mengusulkan untuk tiap bulan diberikan, mungkin itu juga usulan yang bagus, tapi juga itu masih kurang menolong sebenarnya. Yang perlu kita bantu sebenarnya bukan ngasih ikannya, tapi bagaimana kita bisa ngasih kailnya. Sehingga mereka bisa berpenghasilan terus dari bulan ke bulan tanpa harus kita bantu lagi. Nah, next-nya saya pikir kita harus bicara ke sana, harus diskusi bagaimana kita bisa memberi kail kepada teman-teman kita yang kebetulan secara pekerjaan hilang, secara penghasilan turun, dan turunnya penghasilan itu bisa sampai tinggal 30%, tinggal 20%. Seperti yang digambarkan oleh, mungkin ada yang nyimak Pak Anies Baswedan kemarin ini ya, kira-kira tinggal, saya kira nggak cuma di DKI, di semua provinsi kondisinya akan sama, kira-kira tinggal 30-40%. Ini kalau berlanjut sampai 1 tahun, jangan sampai, makanya jangan sampai panjang-panjang, makanya harus semuanya mensupport program pemerintah bagaimana cara menghentikan penyebaran COVID. Ini Juni rampung dah. Kenapa? Ini Juni rampung. Ya, amin. Planningnya Juni rampung, tapi kelihatannya kita lihat situasi masyarakat kita rada pesimis kita. Ya, maksud saya di forum ini saya titipkan juga bagaimana nanti kita, mungkin tadi Mas Basuki sudah pesan untuk sebulan atau 2 bulan sekali kita kumpul lagi, kita coba membuat kail ya, jangan ngasih ikan pada teman-teman kita, tapi kita coba buatkan kail. Nah, itu yang mungkin perlu pemikiran dari semua pihak nih, supaya kail itu kita bisa buat sebanyak-banyaknya, bisa bantu teman kita sebanyak-banyaknya. Itu sangat diperlukan sekali untuk saat-saat ini sampai pada COVID itu kemudian diselesaikan. Oke. Ya, saya kira cukup segitu dari saya. Mungkin dilanjut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Mas Widyo atas sharingnya yang sangat benar-benar kita harapkan. Kita juga semua ikut bersyukur ya, alhamdulillah. Ikut senang karena usahanya Om Wid ini masih berjalan lancar sehingga harapan kami bisa memberikan keberkahan untuk orang lain. Ya, jadi tidak terdampak tapi malah justru mendapat keberkahan dari usahanya Om Wid karena masih berjalan dengan lancar. Baik, saya sapa Selamat dulu. datang Pak Susilo dulu. Saya sapa Selamat dulu, ada Bang Mus. Dok, selamat sore Dok, sudah masuk. Itu nggih, buka praktek ya. Assalamualaikum. Ya. Mas Wir, selamat datang. Mbak Ameh, assalamualaikum. Mbak Dasmi, ini alhamdulillah semua sudah penuh ini. Ini nyun sewu, Bang Mus kita todong yang terakhir gongnya. Kami berharap sekali semoga dengan adanya wabah dampak dari COVID ini benar-benar kita ada suatu kekuatan kenyamanan dari sharing-sharing keempat narasumber ini. Jadi lebih anteng, tidak gegabah atau tidak kadang bingung dengan simpang siurnya info gitu ya. Jadi Bang Mus, saya mohon di sharing ini untuk memberikan bagaimana dampak COVID terhadap kesehatan di masyarakat. Monggo silahkan. Pak, keluar gambarnya ya? Dokter suaranya belum buka Pak. Gambarnya keluar kok Dok. Gambarnya keluar, tapi suaranya keluar. Pak Dokter. Nyala. Gambarnya sudah masuk. Remote-nya diklik gitu. Nah, itunya apa? Speakernya diklik, Pak. Nah, mood-nya diklik itu mood-nya, Dok. Ah, wes. Bener weh. Masuk. 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 Selamat datang, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manko semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin, amin. Ini COVID-19 atau virus corona itu memang nyata ada, kemudian cuma ini seperti goib, penyebab atau etiologinya itu kan tidak kelihatan. Jelas. Itu virus sangat kecil yang bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kita lihat saja dari statistik, Indonesia sudah yang positif ada 25.000 sekian, Amerika 1,7 juta, yang meninggal sampai ratusan ribu di Amerika. Kalau di Indonesia yang meninggal sudah sekitar 1.500-an. Artinya penyakit itu nyata. Itu virus corona COVID-19 itu nyata, ada. Nah, makanya karena virusnya tidak kelihatan, itu masyarakat kita itu orang Indonesia itu tidak takut mati, tapi takut lapar. Karena masalah ekonomi, dia mengabaikan yang penting bisa pergi keluar rumah mencari rezeki, padahal kalau dia di jalanan kan ada kemungkinan tertular. Ini memang terkait antara kesehatan dengan ekonomi ini. Kemudian kalau orang terserang virus ya melalui mata, hidung, mulut. Itu virusnya masuk, nempel, kemudian masuk ke tubuh, melakukan replikasi diri, memperbanyak diri. Hah? Dengar jelas ya? Jelas. Jadi kalau virusnya sudah masuk ke tubuh, nanti akan memperbanyak diri atau namanya masa inkubasi. Itu baru masa itu tidak akan menimbulkan gejala, enggak. Jadi dia sudah positif, virusnya masuk, tapi belum menimbulkan gejala klinis. Itu namanya masa inkubasi. Begitu sudah
memperbanyak diri sekitar seminggu, 10 hari, baru muncul gejala klinis di tubuh, yaitu tubuhnya mulai panas. Nanti akan ada tanda-tanda infeksi saluran pernapasan. Nanti panas, atau pilek, tenggorokannya sakit. Nah ini dampak yang kesehatan ke individu atau masyarakat adalah begitu jatuh sakit, itu akan mengalami banyak kerugian. Orangnya menjadi sakit, harus dirawat, tidak produktif, tidak mencari nafkah, tidak ada pemasukan. Kemudian ya kalau yang sakit itu anak, ya harus dipisah dengan orang tuanya, kasihan. Termasuk orang dewasa ya dipisah dengan keluarganya, nggak boleh ditengok. Karena kalau ditungguin ya nulari. Dokter di Pemalang saja kan positif ada 14 kurang lebih ya. Itu artinya ini sangat menular lewat berdekatan, lewat percikan ludah atau droplet infection. Lah Karyati nanti 62, Dok. Di Karyati 62 dokternya. Iya. Jadi Alhamdulillah intinya, tapi sudah pulang semua, gitu. Sudah negatif. ya. Alhamdulillah. Jadi Tiga intinya 56 positif. 57 sekarang ya. Pak Dokter. Iya. Jadi memang kebetulan tenaga medis itu malah sangat rentan karena ya di garda terdepan, apalagi pasiennya positif. Nah ini saran saya bagi semua teman-teman, sahabat, sedulur, temanku 85 itu satu, pemerintah pun keder ngatasi corona. Jangankan pemerintah Indonesia, dunia pun keder. Nah, ini paling tepat adalah saya berharap semua individu, semua keluarga, semua individu, semua keluarga, masyarakat, tingkat kelurahan, kecamatan, mementingkan sendiri dulu, mementingkan kesehatan diri sendiri. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap pada luar kita. Jadi, misal, ini kan pemerintah membuka mall, ada rencana. Ya kita tetap jangan ikut-ikutan ke mall. Karena bahaya tertular. Seperti di Korea itu sudah mulai membuka mall karena tidak mau ekonominya terganggu. Ini ada gelombang susulan, banyak jatuh korban. Jadi saya pikir pengaruh virus corona atau COVID bagi kesehatan adalah satu, pastinya akan menimbulkan penyakit di saluran napas, nanti panas, batuk, tenggorokan sakit, akan menyerang paru-paru yang bernama radang paru atau pneumonia. Begitu kena paru-paru, paru-parunya ada sumbatan, mukus atau cairan yang lengket di paru-paru, dia tidak bisa bernapas. Maka harus dilakukan ditambah alat ventilator. Dan ventilatornya adalah sangat terbatas kepunyaan rumah sakit yang tersedia. Betul. Nah, kemudian nanti alatnya dimasukkan lewat hidung, lewat tenggorokan sampai ke paru-paru, diintubasi. Nah itu sakit itu, sakit nyaman. Sekali, Dok. Sakit sekali. Iya sakit. Jadi pertama dampak kesehatan bagi individu maupun masyarakat, dampaknya adalah komplikasi. Jadi kena penyakit virus corona sendiri, panas, batuk pilek, radang tenggorokan, pneumonia atau radang paru atau pneumonia tidak bisa bernapas, harus pasang alat tambahan yaitu ventilator. Ventilatornya alat itu benda asing dimasukkan, bisa menimbulkan komplikasi lagi. Nah, paling berat tentunya ya akan menimbulkan yang fatal yaitu ya kematian. Nah, maka dari itu, walaupun sebetulnya virus ini angka kematian fatality rate-nya itu di bawah 10%. Jadi kalau yang sakit itu 100 orang, yang meninggal ya di bawah 10. Jadi yang positif itu sebetulnya bisa sembuh. Sembuhnya itu angka kesembuhannya di atas 90%. Dan fatality rate-nya di bawah 10%. Tapi
kalau yang terkena itu yang sakit yang kena 10 bulan ya mati gitu loh. Jadi pertama saya berharap teman-teman sahabat Semanku semuanya jaga diri masing-masing itu. Ujian di situ. Jangan mengandalkan orang lain, jaga diri sendiri. Hidung, mulut, mata. Dia akan masuk ke tubuh kita. Itu cuci tangan penting. Termasuk social distancing atau menjaga jarak. Itu penting juga. Karena apa? Karena kalau orang bersin, batuk, itu bisa keluar dahak atau riak atau droplet infeksi. Itu terbangnya dropletnya itu 1 meter kurang lebih. Makanya untuk menghambat jarak yang 1 meter itu pakai masker. Ini masker bisa untuk menghambat masuk. Juga kalau kita batuk menghambat virusnya keluar. Jadi pokoknya digembar-gemburkan pemerintah. Jadi CTPS, cuci tangan pakai sabun sudah betul. Kemudian self distancing, social distancing betul. Jadi jangan tergoda ada pembukaan mal kita ikutin, jangan. Wes paling aman yang rumah. Jadi corona itu ya dampaknya negatif dan positif punya. Yang negatif tadi menimbulkan penyakit dan menimbulkan ekonomi yang kolaps. Tapi positifnya ada. Jadi nanti kita akan menjadi terbiasa melakukan hidup yang bersih dan sehat. Pola pikir, pola hidup bijak. Itu kita nantinya tadinya orang kampung jarang cuci tangan menjadi sering. Tadinya sering di rumah, keluar rumah menjadi sering dengan keluarga. Jadi ini diambil positif. Jadi, intinya hati-hati, virus jangan dianggap main-main. Saya pun sebagai orang medis sebetulnya ya kalau boleh saya nggak mau melayani, ngeri. Tapi kan nggak bisa, itu loh. Anak Ingat saya sumpah pun, ya dok. Iya. Ingat sumpah ya dok. Ini ada dokter baru lulus harus menghadapi pasien corona, ada yang korban meninggal ada. Iya, jadi dok. sebetulnya orang medis itu kalau lihat masyarakat yang cuek, waduh, gimana ini? Ketan ya dok. Bang penuh dengan resiko, itu pakai baju itu sumuk loh. Pakai bajunya sumuk. Panas dok, luar Panas. biasa panas, gerah, Iya. panas, tak nyaman. Karena orang kita biasa lebaran harus beli baju ya. Akhirnya demi lebaran dia berdesak-desakan di mall itu nggak apa-apa, padahal taruhannya tuh nyawa. Nah ini saya minta teman-teman tetap jaga diri baik-baik. Terus yang digempurkan pemerintah, jaga dengan baik. Jangan abai, jangan cuek, jangan masa bodoh. Jadi ini kapan corona berlalu, kapan corona berakhir, ya tanggung jawab kita semua. Ya kan? Dari diri sendiri Mbak dulu. Endang, Mbak Endang tuh. Assalamualaikum Mbak Endang. Ya, ini saya kira kalau masalah virus banyaklah di internet atau di YouTube udah banyak. Dok, Ya, Dokter Mus, ini, Dokter Mus, mungkin saya potong sedikit. Nggih, Ya. Assalamualaikum Mbak Endang. Dok, dengan meninggalnya kemarin teman kami 2 orang perawat yang sangat saya cintai karena satu ruangan, ini biar teman-teman juga tahu. Dok, ternyata setelah meninggal itu swabnya keluar itu ternyata semuanya negatif, Dok. Pertanyaan saya satu, Dok, biar semuanya tahu. Sampai sekarang kelihatannya meninggalnya pasien di kami itu kok nggak ada yang murni COVID ya, Dok. Belum ketemu gitu. Pasti kok banyak pemberat yang membuat mereka itu kayak tadi ventilator. Teman saya itu, walaupun ini takdir ya, Dok, boleh matur.
begitu pasang ventilator dia langsung stres, dia langsung panik. Nah itu seperti itu kondisinya akhirnya masuk ke ICU. Iya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Bang Mus apa namanya tentang meninggalnya dua perawat yang sangat saya cintai itu betul-betul pemberatnya karena CA dan karena asma. Gitu. Apa Pak? Ya. Jadi kebanyakan yang mudah sakit. Jadi gini, angka kematian corona yang positif hanya 10%. Nah, okay. Ya, jadi kalau orang 1000 positif corona, maka yang kemungkinan akan meninggal hanya 10% dari 1000, di bawah 100. Ya, nah, betul. Yang mudah tertular itu adalah yang risiko tinggi atau komorbid, yaitu misalnya usia di atas 50 tahun, kemudian punya riwayat penyakit dulu yang sudah ada atau background penyakit, misalnya punya kencing manis atau punya infeksi lain atau infeksi paru-paru atau punya penyakit asma dan lain-lain. Nah ini kalau punya komorbid itu bisa double impact. Jadi wis keserang virus kalau positif, kemudian kena penyakit yang ada pada awal. Tapi kalau ternyata swabnya negatif, ya bisa juga orang meninggal kan. Ya bisa karena virus, bisa karena faktor usia, bisa karena ADHD, bisa karena faktor trauma dan lain. Jadi intinya corona itu bisa sebagai penyebab meninggalnya, bisa meninggalnya karena faktor lain, tapi karena insiden. Patur nuwun sangat penjelasannya. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Dong seperti awang konco-konco ya. Terima kasih. Saya tutup dulu Dok. Matur nuwun sekali atas penjelasan dari dokter keluarga kita, Dokter Mustafa tentang dampak corona terhadap kesehatan. Jadi tadi ada 3 poin yang benar-benar kita harus waspadai, kita harus benar-benar jaga biar keselamatan kesehatan itu kita miliki bersama, terutama untuk keluarga kita. 1, gunakan disinfektan. Mau cuci tangan, dan itu bersifatnya virus, bukan bakteri, sehingga gampang sekali mati, asal kita itu jaga cuci tangan kita, jaga kebersihan kita sebelum masuk rumah, dari luar langsung cuci tangan, apapun, pakai sunlight, pakai sabun biasa, terserah ya. Sabun colek boleh, sabun colek. Semuanya boleh, sabun colek juga boleh. Yang kedua, tolong jaga jarak di kerumunan, atau saat kita ketemu orang banyak, pakai masker. Ada satu yang harus kalian ingat semua, maskerku buat kesehatanmu, maskermu buat kesehatanku. Itu yang harus dijaga. Ya, jadi harus masker. Dengan istrinya jaga jarak apa enggak, Mbak Ismi? Jaga jarak dong. Tekok jagone Om Wid. Kalau nang nganggo masker pura Om Wid. Yang ketiga, tolong jangan tergoda acara di luar. Katanya Bang Mus gitu, mau mall dibuka, mau apa namanya acara-acara apa ada apa namanya acara-acara besar dibuka ya, silahkan. Tapi jangan dulu. Karena ini dianggapnya aman setelah Lebaran, tapi justru kita semakin harus hati-hati. Tadi juga Mbak Alfiah juga sudah mengingatkan, jadi nanti bomnya ini yang kita nggak ngerti kapan. Itu nggih. Tadi ketiga patokan itu harus kita jaga benar-benar. Matur nuwun sekali. Kelihatannya semua 4 narasumber 4 yang apa namanya kita sudah memberikan sharing itu sangat-sangat berbahagia semua. Bang Edi gimana ini? Dilanjut apa lagi? Masih ada waktu? Ini masih jam 5 kurang 3 menit. Sebelum Pak Wahyani membacakan doa. Halo Bang Wahyani. Selamat datang terlebih dahulu dengan Pak Susilo. Pak Susilo. Saya sapa dulu, ada Mbak Endang, saya belum nyapa Mbak Unaya. Assalamualaikum. Om Bekto itu pojok. Apa? Lagi nyari nih, banyak banget. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua ya. Monggo Bang Edi mau ada masukan apa? Masih ada waktu setengah jam nih. Minum. Promotor kita ini yang idenya luar biasa, mungkin bisa menyampaikan di media ini biar teman-teman ikut senang. Silakan Bang Ed. Ya, Mas Edi. Yang lain mungkin bisa sharing, cuma sebelum yang lain kita minta Pak Susilo untuk memberikan sedikit
jangan buat kita. Teman-teman yang lain juga boleh, silakan kalau punya pengalaman-pengalaman yang menarik di saat pandemi ini. Pak Susilo dulu pembawa acara penghormatan, beliau kan sesepuh kita ada. Oh, nggih. Pangapunten yang banyak. Assalamualaikum Pak Susilo. Silakan Dampuk untuk ngaturi sedikit di acara halal bihalal kita ini. Monggo. Pak Susilo, Assalamualaikum. Pak Susilo. Nah ini monggo. Assalamualaikum Pak Susilo. Mikrofonnya nyalain. Monggo untuk menyapa kita semua di sini. Kita banyak yang bergabung sore hari ini, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Bantu Pak Susilo untuk di speakernya diaktifkan. Mbak Tuti, mau dibantu. Yang lain mungkin sambil nunggu Pak Susilo bisa gabung. Sudah gabung kah? Kita belum nyala itu Pak Sus. Mbak Ismi, Betul, Belum. Mbak Ismi. Ampun, nggih, monggo silakan. Apa sharing-sharing cerita begini, mungkin Mas Heru, mungkin Mbak Yati, mungkin Mbak Endang, mungkin Mas Aryoto, semua coba sharing-sharing pengalaman di ini situasi pandemi kayak gini. Monggo satu-satu. Satu-satu coba. Sama Mas Heru dulu. Mas Heru. Ya, alhamdulillah diguyur hujan yang sangat deras Semarang. Sama Pulau Sari. Ini barusan. Susilo, monggo Pak Sus. Sudah masuk ya? Sudah. Sore Pak. Nggih, sampun Mbak. Ya, ya. Assalamualaikum. Monggo. Mas Yeye. Mbak Endang, Mbak Endang. Sudah masuk gambarnya. Mbak Usi mungkin dampaknya salon-salon terhadap corona ini apa masih orang masih happy dengan enggak buka, tutup. Enggak buka. Kan enggak apa-apa pakai masker, Faisal. Ya, social distancing. Mbak Usi hebat. Ya, bisa masaknya caranya. Ya. Halo Kak Kutoyo. Halo. Cari pengen ngomong. Ya, ini ya. Ini. Tuti mungkin dibantu bisa masuk. Ketemu bareng-bareng. Ini saya selaku orang tua mungkin banyak kesalahan. Ini mumpung Lebaran dimakan. Kaitan dengan kondisi saat ini, kalau saya kan sudah sesuai dengan anjuran pemerintah di rumah saja. Saya sudah di rumah saja. Sudah di rumah saja, sudah cukup waktu sehingga nggak kemana-mana. Dari tahun berapa Pak? Ya, tinggal satu aja. 2 tahun di rumah aja. Enggak ada masalah. Ini ngatur ke sekali Pak Susilo. Di tempat Katanya Pak Susilo mau itu masalah yang ada di hadapan kita. Dari yang sudah menyampaikan ya, diantaranya Mas Dityo, ini ternyata tidak ada pengaruhnya, malah positif karena memang semua sudah kita nggak bisa menolak, nggak bisa menunda, kita ikuti aja ya, karena kita jadi pemerintahan ya ikuti aja apa yang dikatakan ya kalau kita ikut apa yang
sudah diatur dengan PP-nya. Baik, ya. Jadi kalau bagi kami, sekali lagi kirim aja dapat karena memang kami sudah mudah-mudahan ke depan hal ini segera berakhir ya. Amin. Amin. Proses yang lama ya, kelihatannya ini sudah mulai menurun aja ya. Ya. Ini apa jajaran karo bojoku. Mbak Endang pengen ngomong kayak kaya niki. Iya ngomong. Matur nuwun Pak Susilo atas sambutannya menyapa kita semua. Semoga apa yang tadi dicita-citakan terkabul semua. Kita masih bisa bergabung walaupun dengan jarak jauh. Saya yakin sore hari ini semuanya bahagia. Masih jam 5:04 menit. Masih 26 menit lagi setengah 6-nya. Bang Edi, monggo apalagi ini yang harus disampaikan ke teman-teman. Pak Dokter dulu. Monggo, silakan. Dokter, dampak dari COVID-19 ini saya kan terus-terusan di rumah sama istri. Saya nggak punya anak gitu. Wes kedaluar soar. Sempro lho ora usah ngomong kuwi. Jangan hamil di luar kandungan lo ya. Loh, orang nggak tahu itu wajibnya tanya. Iya, Pak. Oh, tahu. Mbak Endang biasa kok. Pri, Pak Dokter. Jawabannya Pri. Jawabannya guyang-guyu. Primen, pertanyaannya Primen. Ini kan COVID, ngapa terus? Arya Mbak Endang kon jawab. Kondisi. Kelon bae ra. Corona kuwi negatif kalau positif. Kelonan bae. Ya, soalnya ki masalahnya wis berbulan-bulan Pak Dokter. Terus. Nah itu mau cepat hilang atau tetap ada corona, tugas kita bersama. Enggak, bukan masalah tugas, enggak ngurus mono wonge. Aku kan orang social distancing karo bojoku kayak iki merak-merak terus. Apa kuwi? Lanang apa wadon? Endang. Tipe bisa kelon terus karo bojo, tapi harus isikone yo isih menstruasi mantap, Bro. Bisa positif ya. Dokternya kok gini bener. Katanya coronanya negatif, istrinya Bisa positif, Dok. Di anak maning yo. Bisa kok orang. Endang jawab sama Endang. Mbak Endang Nuwun Pak Dokter, Kelon terus. Gunung ngadep ya, Dang. Kelonan terus. Atis kelon bae. Atis jangan atis ya. Kelonan terus ya. Oh, yang masih mau sharing, berdiskusi, mungkin ada pertanyaan. apa itu? Cara menjaga imun, Pak Dokter. Pertanyaan Pak Aryoto ke Purbalingga. Biasa Kakak Us. Tolong, Mbak. Bukan kakak utusannya kan masa ini nih. Dulu kan tapi sekarang Oke. Coba yang lain masih banyak waktu ini, yang lain masukannya. Iya, monggo masih banyak waktu. Karno. Karmo, Bro. Karmo. Soekarno. Karmo ya. Betty enggak ada ya, Mbak Betty ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Budi, warahmatullahi wabarakatuh. Tuti, Ya. Izin. Nah ini kan kayak Kapan yang comal ya? Kamu kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Budi. Saya mengucapkan terima kasih sekali dengan Pak Tarwo Edi yang berkenan untuk bersusah payah untuk menghandle ini semuanya. Tak lupa pertama-tama saya sampaikan salam untuk Pak Susilo. Pak, ngaturaken Sugeng Riyadi Pak nggih. Ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi wonten kinten-kintenipun dalem ngapunten. Amin. Sama juga teman-teman semuanya, tanpa kecuali. Saya juga mengundang di sini teman-teman Pak Iwan, Pak Chonghin, ada? Iwan. Iya. Wah, mungkin sudah turun. Pak Yanto, Pak Aryoto, dan semuanya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Widyo, saya mohon maaf, yuk mari bareng-bareng. Pak, gejala yang COVID berikan dampak pada kita sangat luar biasa. Pak Dokter sudah menyampaikan, Ibu Ketua BNN Sleman sudah menyampaikan, dan beliau tahu. Saya juga punya kemitraan di Jogja itu banyak petani, Pak. Tapi karena COVID ini luar biasa. Sehingga juga dampaknya sangat terasa sekali. Untuk ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya bareng-bareng teman-teman Mas Edi. Yuk, siapa tahu ke depan kita bisa ngumpul, ngobrol, sharing satu sama lain, tapi untuk menghasilkan segala sesuatunya. Ide brilian teman-teman untuk menginisiasi segala sesuatunya yang bisa membantu sesama kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman yang lain untuk urun rembuk, Mas Fit, tolong diinisiasi bareng-bareng Mas Edi, Pak Yanto, Pak Aryoto. Yuk, mari kita sama-sama mencoba memberikan sesuatunya untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Budi Waluyo, sarannya, himbauannya untuk kita semua lebih melek lagi, lebih tergugah lagi di pandemi COVID ini. Bang Edi punya tugas lagi, gimana kita nanti ke depannya bukan hanya bertemu tatap muka aja, tapi mungkin ada actionnya ya. Gitu ya, Pak Budi ya, Mas Budi ya, ada actionnya kita ya. Bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng. Ya. Bersama kita bisa, bersama kita bisa. Ya, oke. Mungkin teman-teman lain ada masukan, masih jam 5:11 menit. Ya, tambahkan Mbak Ismi. Oke. Matur nuwun. Pak Bekto tuh, Mbak Ismi. Dalam. Pak Bekto suruh ngomong tuh. Lah nggih niku mantuk-mantuk terus ya kula tenggo kok. Oke, tak anu. Halo Mbak Ismi. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aja. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Saya pendengar aja. Oke, mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Sama-sama. Oke, itu aja. Monggo. Enggak boleh, soalnya udah gede sendiri di bawah, udah ditunggu. Saya terlambat ya ngikutinya. Lah nggih, terlambat itu malah harus denda. Harus ngomong banyak sampai nunggu sampai selesai waktunya. Saya kalau ngomong banyak nggak bisa, suruh push up aja nggak apa-apa. Begitu. Push up di sini Dan. Push apa? Ya mulai push up-nya. Ayo dimulai hitungan ketiga. Ayo kita Oke. 1. Kan kita ada muka-muka yang pangkling walaupun tertulis. Oh nggih, iya. Nggak dikenalkan supaya atau ditawarin kalau mau ngomong silakan ngomong. Bagus. Saya ini beberapa orang pangkling, orang kadang-kadang namanya ditulis. Sama saya pangkling mboten. Saya bingung. Ya, mohon maaf supaya jelas gitu. Ya. Supaya jelas. Jadi saya ingat kembali soalnya memori saya rada tertutup nih. Aduh. Tapi sudah terbuka gitu kempling kok.
Tutup sikom. Namanya saja sama kelasnya dulu biar inget gitu. Oh, oke. Ya, Bagus saya sekali ini kan usulnya, dari Pak pojok Ut. ini misalnya Pak Edi itu dulu Ya. kelas berapa? Soalnya saya lupa juga. Ya, monggo dari Pak Edi dulu, urut. IPS Kalau berapa? saya kenalkan, saya ada kenal ada enggak. Wong saya sendiri aja IPS berapa saya lupa. Oh, sama. IPS 1 Mbak Ismi. Oke, alhamdulillah IPS itu. Yang penting bareng Mbak Rini. saya. Monggo, Bang Ed, silakan. Halo. Oke. Ya, maaf punya saya nggak ada namanya ya. Ah, itu. Galaksi gitu kok. Galaksi. Ya, Galaksi ya. Belum tertulis namanya. Yang lain kalau Mbak Ismi tak hafal. Pak Putu apa lagi ya. Untuk yang lain ya, ini Baiti. Kenalan statusnya gitu ya Bang Ut, biar komplit statusnya. Nggak usah ntar disangkanya mau Oh, mboten usah. Oh, lambuan bojo piro ngono lho Mas. dulu biar ingat. IPS IPA. Bentar Mbak Ismi, ini ada titipan dari teman. Teman kita Bu Tri Nurhayati yang izin tidak bisa gabung karena ada acara keluarga. Nah, salam. 2, Bu Erlina Ida juga izin mohon doanya karena melahirkan ya mantu putranya dapat cucu alhamdulillah ya. Seneng Izin ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Melahirkan mantu. Kemudian saya lewat kesempatan ini juga kembali menyampaikan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Basuki, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman yang sudah memberikan bantuan kemarin untuk peduli COVID-19 yang sudah kami sampaikan langsung kepada yang berhak bersama Mbak Nurhayati, dan juga terima kasih pula kepada teman-teman lain yang alhamdulillah sampai hari ini ada yang masih kirim masuk rekening, tadi sudah masih ada. Barangkali yang kemarin-kemarin belum sempat, kemudian baru ingat dan baru sempat, monggo rekening Mbak Nurhayati itu masih terbuka. Nanti apa namanya untuk laporan kemarin itu memang belum kami susun, tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu singkat bisa kami selesaikan. Kemudian ada yang belum kami sempat lakukan, yaitu untuk teman kita yang kemarin meninggal, terserang karena pas waktunya menjelang Lebaran, sehingga kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman karena masih ngurusi keluarga. Jadi ada 2 yang belum kita laksanakan, yaitu untuk takziah teman kita yang di Gondang. Terus terang kami tidak tahu secara pribadi almarhum. Dan yang kedua untuk istri teman kita juga, Sukendi, itu sampai sekarang kami dengan Mbak Nur belum sempat untuk takziah. Karena juga menunggu dari teman-teman yang lain mungkin yang mau bergabung sehingga nanti kita bisa ke sana bersama-sama. Terutama yang dekat. Barangkali Mbak Susi atau yang lainnya yang bisa gabung nanti kapan kita tentukan, kemudian kita sama-sama ke Siap. Oke. Kami masih menunggu Pak Soleh. Soleh masuk enggak ini? Masuk kayaknya tadi aku lihat, masuk kayaknya ada. Diundang Mbak Sus, diundang. Pak Soleh. Soleh, Mas Soleh. Ya, sementara dari kami itu Soleh. Ya, sekali lagi pada kesempatan ini kami ucapkan minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali Mbak. Lengkap sekali pengenalan sama sedikit orian ya, laporan gitu lah, biar teman-teman juga tahu kegiatan dari Semancu kemarin. Matur nuwun. Monggo silakan. Ismi, dalam. Namanya siapa dari kelas berapa? Lupa aku. Saya? Enggak, itu tadi. Belum nyebutin kok. Ya? Namanya Mbak Galaksi. Diulang Mbak, diulang. Nama siapa? Kelas berapa? Oh, nama saya Galaksi. Namanya Galaksi. Lo Bang Ut primen sih. Ono tulisannya gede kok ya, Galaksi lo. Ya, Erni Baiti dari IPS 3. Mbak Betty ya. Mbak Betty ya. Oh. Lali yo. Lali Put. Masa lali berarti kan terkenal biyen pengurus OSIS kuwi. Kang. Rambut kepang loro sih, rambut kepang loro. Yo.
Haji Betty ngerti, tapi kan masa sih ditulis nang ngono kaya kuwi. Emangnya memorine ra kepiro, aku kan mung siji tok. Adine almarhum Mas Sanudin nulis anak orang sempat nulis masih tertulis HP-nya Galaxy wis ra apa-apa. Nomor 3 kadi ngisor walaupun ngerti ramat-lamat. Ya lamat-lamat iki. Apa tuh bahasa lamat-lamat. Ya, terus Mbak. Ya Mbak Betty matur nuwun. Lanjut. Nggih, monggo dilanjut. Bang Bekto. Oke. Takon aran kok ora untuk protes. Selamat datang Ibu Parija. Oh, bener kan sama tahun nelpon sama di Citro. Monggo dilanjut. Nah, Ismi. Dalam? Boleh nambah nih sedikit. Boleh, silahkan. Ini Mas Budi, Mas Edi. Siap. Tolong supaya lebih manfaat ya pertemuan ini. Oke. Itu harus ditindaklanjuti kepada kegiatan nyata. Jadi tidak hanya kumpul ngobrol-ngobrol ya. Tadi ada sharing-sharing sedikit mungkin nambah-nambah ini ya. Tapi lebih penting lagi sebenarnya tindakan nyata. Jadi actionnya. Ya, action yang kita harus segera, tidak bisa nunggu sebenarnya saat ini. Saat ini sudah tidak bisa nunggu lagi. Mungkin Mas Edi sama Mas Budi nanti coba diprakarsai lagi. Ini kan terjadi terus terang. Siap. Terima kasih nih Mas Budi punya inisiatif kayak gini, terus Mas Edi bisa lanjutin. Nah, tugas kita yang lainnya saya kira semuanya ini punya kemampuan untuk kemudian mengambil langkah menjadi sebuah tindakan nyata, karya nyata yang betul-betul membantu, minimal adalah di komunitas kita. Artinya di lingkungan alumni 85, saya yakin masih banyak yang perlu dibantu dengan tindakan nyata, dengan uluran tangan kita. Jadi tidak cukup hanya kumpul-kumpul begini saja tanpa ada tindakan yang nyata. Nah, ini untuk sampai menjadi tindakan nyata, saya kira mungkin boleh nanti Mas Edi situasi kayak gini dibuatkan lagi, minggu depan supaya sampai kepada karya nyata. Dari saya sih saya kira itu aja usulannya. Terima kasih Om Wit. Mungkin teman-teman juga banyak yang spot. Setuju banget. Tuh Bang Mus setuju banget. Ya, setuju. Mas Budi, tolong mungkin Mbak Betty tadi ya, aktivis kita nih. Coba izin Pak, izin sebentar, Mas Wit. Kita rencanakan ketemu di Bandung bareng nanti. Mungkin barangkali dengan Pak Edi kita cawel bisa banyak ngobrol dalam beberapa waktu depan. Mungkin sama itu. Terima kasih. Ya saya kira itu aja supaya Mas Wit kalau boleh saran. Ya. Iya monggo Pak Zus. Ya. Memang kalau hanya kumpul seperti ini kan langkahnya kurang jelas. Oleh karena itu di konsep seperti tadi Mas Budi sampaikan, nanti dari tim ini tolong di konsep bentuknya seperti apa ya, kegiatan yang mau dilaksanakan apa saja. Jadi ada programnya. Ada program yang mau dikerjakan. Untuk melaksanakan program harus ada dananya. Jadi dua hal itu yang perlu dipersiapkan, program yang mau dikerjakan dan bagaimana akan program itu, sehingga dananya bagaimana, sehingga tidak jalan tanpa arah. Ya. Ini setuju. Di Jakarta mungkin bisa ketemu. Silakan nanti dikonsep dulu apa saja yang mau dikerjakan, programnya jangka pendek, jangka panjang, konsep dananya dari mana. Kalau bisa dibentuk dana abadi, sehingga dana abadi itu nanti bisa mensuplai. Jadi tidak selalu harus turunan, tidak harus selalu mengumpulkan dana, tapi ada dana yang sewaktu-waktu bisa berkembang. Itu aja tambahan dari saya. Jadi perlu ada program dan perlu ada persiapan pendanaannya yang terarah. Perlu konsep lebih dulu. Terima kasih.
Matur nuwun Pak Susilo, masukannya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti sama Bang Ed sama Mas Budi untuk bisa mewujudkan tadi usulan-usulan yang sudah ingin menjadikan mewujudkan actionnya kita, bukan hanya kita temu tatap muka saja, tapi mungkin nanti bisa ada buktinya. Bang Mus juga tadi setuju. Salam sapa Mbak Parija. Assalamualaikum Mbak Par. Kita sapa Mbak Parija. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Parija. Parija Dobro. Lampung, ayo Lampung, mangga. Oke, lanjut. Balik nih. Yuk. Lanjut, ini waktunya biar nanti maghrib kita selesai. Ini masih banyak yang belum memperkenalkan diri. Tadi permintaannya Pak Utoyo kan satu-satu memperkenalkan diri, nama, baru bergabung. Enggak apa-apa, silahkan. Monggo Mbak Par, masih ada waktu. Monggo silahkan aja. Ini baru bergabung soalnya, jadi belum tahu temanya apa. Silahkan aja lanjut. Mbak Par, boleh kami infokan, tadi ada 4 sih dari teman-teman kami yang memberikan sharing, dari Dr. Mustafa, dari Mbak Alfia, dari Pak Ayanto, tentang dampaknya COVID, sama dari Mas Widyo. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Nanti mungkin bisa capri saya ya, karena waktunya ini sudah mepet, jadi biar tadi permintaan teman untuk bisa kita kenal dulu kelas berapa, biar nggak kan lupa-lupa ingat gitu, karena udah pada 50 tahun ke atas semua. Lolita ya, lolos 50 tahun. Iya. Silakan lanjut. Ya, alhamdulillah. Lanjut aja, lanjut. Salam kangen untuk semua. Ya. Oke, sama-sama. Salam kangen juga. Ya. Sampai mana tadi kenalannya? Budi, monggo. Mbak Dasmi. Ya. Oke. Parija. Yuk. Kalian apa Mbak Par, mumpung lagi bicara, kenalkan dulu kelas berapa? Oh ya, saya IPA 2. IPA 2 sekelas dengan Om Budi, Pak Mustafa, Erlina. Ini Erlina hadir apa enggak ya? Enggak. Erlina enggak, lagi punya cucu, Mbak. Oh ya, lagi sibuk dengan cucunya. Mas Heru, apa kabar Mas Heru? Aku IPA 2, Mbak. Itu disapa. Aku IPA 2, Mbak Ismi. Salam kenal Mbak Ismi. Iya, kita teman sejawat ya, Mbak. Semangat. Ya, semangat. Nggih. Oke, ya. Lanjut. Ya, Mbak Dasmi mungkin. Dari bawah lagi, apa lanjut? Mbak Dasmi. Apa ya? Dalam. Hadir. PS berapa? Nih, kangen Put. Ya. Halo Dokter Mustafa. Ya. Pak Dokter itu biar ini ganggu nih pas Mbak Parija itu. Ya, Allah mongso sih. Berarti Mas Budi saya nggak ganggu Ki. Masa lalu nggak usah. Budi kan ora tahu ganggunya aku iki. Silahkan teman-teman. Sebelum ditutup doa nanti sama Mas Wahyani, mohon nggih nanti menutup doa saat kita selesai di acara ini. Citron tidak kata. Rekomsiatur berapa? Mbak Rumi. Mbak Rumi berkomentar, Mbak Rumi. Mana Mbak Rumi? Mbak Rumi itu. Kenalin diri Mbak yang jauh. Ya, Rumi yang jauh suruh komentar. Mbak Rumi dari Pati, Mbak. Dari mana dulu, Mbak? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, saya ini aja ngikut aja. Oh, ngikut orang. Melu sapa, Mbak? Sapa Mbak akeh nemen nggih? Melu aku Lampung sing paling adoh. Iya. Wah, aduh banget kuwi. Nyabrang ngono apa. Oke, Rum, dulu kelas berapa? Dulu kelas berapa, Mbak Rum?
Aku lupa kok. Oh, lah kok podo aku, Mbak. Sama aku, Mbak Rum, IPS 3. Oh, IPS 3. Ono bolone ya. Bareng Mbak Betty, bareng saya. Kak Ameh. Kak Ameh IPS 2. Lebih Krono sama Mbak Rini no, ada suaranya Mbak Endang. Mbak Endang, ayo Mbak Endang. Endang, Mbak Rini. Sama itu IPS 3. Mana Mbak Endang, Endang. Siapa itu? Abi apa siapa itu? Muncul. Mbak Endang. Halo Mbak Endang. Halo Mbak Endang, Bapak Sindong. Mbak Endang kenalan di Bapak Sindong. Biunge di Biunge. Lah, kuwi. Halo. Mbak Endang sibuk dhewe lho kaya artis Rifari iki. Mangan malmil. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Pak Utoyo sama Srikom mana? Pak Utoyo sama Srikom. Halo, aku arep takon kuwi Mbak, terus terang arane kok Aulia Tri Astuti. Asline arane sapa? Kalau nek Citra kan raine wis aku wis Citra amin banget. Halo, ngomong dong. Anake iku, anake. Ngomong minal aidin wal faizin iku terus. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Endang. Kan wis kenal kabeh. Alah apa iya? GR temen. Bisa dengar. Alhamdulillah bisa dengar suaranya Mbak Endang. Iya, aku dulu IPS berapa ya? Endang, iya. Sekarang nih IPA. Bisa dengar suaranya. Teman-teman, lampu nih. Suaranya. Endang. Semarang. Nggih. Baik, ini kan nang NTT kali, makanya waktu ini semakin. Endang gedang susune isi ora? Oh, masih. Citra halo. Marane dong. Mas Ya, Abi lo kon bener nih. Blas yo, orang ngerti awakmu Citra, ki bojone aku sih ngomong. Kuwi nang Citra. Ngomong dong. Rasa pamer bojo. Angger ketemu ketukaran yo. Duweni bojo kok. Dadi bojo. Halo, Citra, halo. Citra ngomong, iya, aku Iki Mas Wiratno kok ya ora omong apa-apa, ayo monggo. Anna Isabella. Mbak Ana. Selamat sore teman-teman. Halo Mbak Yanto. Halo Mbak Endang. Halo. Hai. Hai. Anna Isabella nang Surabaya ya. Assalamualaikum Mbak Yanto. Lahir batin. Sama-sama. Pak Yanto. Coba Pak Yanto sih, mana Pak Yanto? Pak Yanto. Dari Kak Dokter Kak kudu. Mbak Tuti. Anak di Surabaya ya? Anna Isabella di Halo Mbak Rumi. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf semuanya. Ini saya hanya sebagai tugas membawa acara, moderator. Jadi dapat tugasnya dari Bang Ed. Ini sudah ada rambu-rambu waktunya. Jadi 17.35 ini acara doa dan penutup yang mungkin sore hari ini akan dibawakan atau doa yang dipimpin oleh Bang Ustadz Wahyani. Monggo silahkan untuk memimpin doa pada acara sore hari ini.
dia bisa langsung doa apa ini ya Pak? Kita mengingatkan tadi bahwa maghrib doa. Monggo silakan. Ya. Monggo Pak Ustadz Wahyani, silakan untuk memimpin doa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sebelum berdoa kita juga sebagai manusia biasa mohon maaf pada teman. Mumpung ini masih suasananya masih lebaran, kita maaf dengan segala kekurangan dan kekurangan dari saya. Juga ini sudah memasuki bulan Syawal yang kita mengerti bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan, di mana kita dalam hal ini telah diuji oleh Allah adanya COVID-19 yang di situ umat manusia, ya terutama umat Islam harus dapat meningkatkan takwa dan imannya serta imunnya harus dipertahankan. Ya, ketahanan takwa dan ketahanan imun, ya, iman, takwa dan imun itu diperkuat atau dipertahankan saja. Kita nggak lagi stres dengan adanya COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi kacau. Mari kita tengadahkan kepada Allah SWT untuk mohon segala yang telah lakukan dan kita akan menjalankan. Semoga Allah mendengar dan menerima doa kita. Alhamdulillah ini saya Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana anzurna sana wa ilang taghfirlana wa tarhamna minal khasirin. Allahumma yang kibal kulsat kopi ala dinik. Allahumma yang kibal kulsat kopi ala dinik. Allahumma yang kibal kulsat kopi ala dinik. Allahumma sikni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma sikni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma sikni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Amin. Rabbana hakana min abatina wa dzurriyyatina wa ta'ala lil muttaqin imama. Rabbi sabri sabri was. Amin. Di baru datang misalnya kali Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahyani yang telah memimpin doa. Demikian acara halal bihalal keluarga besar alumni Semanjur 85 lewat Zoom ini. Saya atas nama Ismail Oliva pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah tutur kata saya. Itulah kekurangan dari diri saya. Apabila ada kebaikan sore hari ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara halal bihalal ini. Semoga kedepannya membawakan keberkahan buat kita semua. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amina wa atu'na husnunaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumi. Mas Widya. Masa? Ayo toh. Halo, dokter. Jangan lupa ya mengucapkan terima kasih atas idenya
Bang Edi, Pak Budi yang telah mencetuskan ide ini. Semoga jangan berhenti sampai di sini. Kita semua karya-karya jenengan semua. Mana Ayantonya? Ayanto. Utoyo. Mana? Ayanto mana? Saya nih. Ini Bapak Rina. Makan soto. Sesi ngobrol bebas nih. Ya. Wiratno. Sesi ngobrol bebas. Kang Mus punya saudara di Telogosari, mboten? Mas Teddy ya. Tolong di-share di YouTube Mas Teddy ya. Siap. Ya, nanti biar teman-teman yang lain bisa ini kan. Mas Video. Emma. Video. Ya. Kenapa, Mut? Kita biar Jakarta tak mampu. Aryoto. Kita mampir neng juga ya. Budi Waluyo. Siap, matur nuwun Pak Dokter. Oke. Siap. Yang Pak Dokter ngunyate. Saya juga untuk semua teman-teman terima kasih. Terima kasih kehadirannya di dunia maya ini. Semoga ke depan lebih baik, ke depan ada karya nyata bareng kita. Amin. Halo Pak Amin. Pak Dokter, Pak Ayanto, Mbak Lutfia, semuanya. Yuk kita bareng-bareng. Insya Allah bisa. Karija. Halo. Amin. Ya, piye kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apik Pak Ar. Oh ya. Dari paneng ngawabung. Tunggu lo ya. Mbak Ismi. Salam. Makasih ya. Farida numpak gajah. Salam Mas Ar. Ayo, melu. Mbak Ismi, terima kasih. Sama-sama, saya juga matur nuwun. Bisa ketemu semua saudara kami. Ismi luar biasa. Mbak Ismi luar biasa. Apa namanya, memandunya semuanya. Amin. Bu Alfia juga terima kasih apabila ada ya. kurang-kurangnya. Ternyata Mbak Ismi luar biasa ya. Tidak Ustadz Wayani, terima kasih ya Ustadz. Ya. Pak Ustadz Wayani, terima kasih. Pak Wiratno, Pak Wiratno, Pak Wahyani, terima kasih. Mas Edi, sampean yang luar biasa Mas. Sampean Mas luar Edi biasa. ini Ya. promotornya. Sampean luar biasa. Karena Ya. beliau nggak bisa jalan ini. Ya. Sukses. Sukses kok. Saya juga kaget kok malam-malam di Japri jadi seperti ini mendadak. Paket ini. Ya teman-teman yang live ikut juga tapi mungkin tidak mau nongol. Terima kasih semuanya. Ini Mbak Ana, Isabella, Mbak Ana. Selamat gabung Mbak Ana. Selamat sore. Sore Mbak Ana. Oh, gue wonge. Kangen sama semuanya. Halo juga Mbak Ana. Baik. Mbak Ana Isabella. Dan Karangsari. Halo Mbak Ana Isabella. Iya. Masih ya. Masih. Salam wes, lupa lega. Iya. Oke. Salam An. Ya, memang ngantuk Mbak Ana. Halo. Saprato nomor 3 kowe. Utoyo. Mas Masih. Utoyo. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Saya mohon Mas maaf. Prapto itu yang saya di Sukabumi. Makasih Mas mohon Prapto. maaf. Undur diri ya. Semarang sudah maghrib. Oke. Salam. Kami juga undur diri. Mohon maaf. Sampai temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ut, ngapunten ya semuanya saya mohon maaf. Oke. Kita minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini. Terima kasih. Mau new normal nih. Yusrikum siatun. Bulikom. Aduh, yang belum maghrib tunggu dong. Tutup dulu ya. Maghrib. Jakarta sebentar lagi nih. Halo Mbak. Untuk semuanya. Salam kenal. Halo. Hey, Jeng. Mbak Sri, konsiatin mana nih?
Sudah maghrib, saya mundurkan diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Ya. Kami Bagian barat kan belum sih? Yang bagian barat belum kan? Barat sebentar lagi, 10 menit lagi. Oh, Mbak Parija. 10 menit. Kalau kita aku 15 menit. Ya. Dokter itu dari tadi itu minta Kak, mana Mbak Parijah, mana Mbak Parijah gitu loh ya. Ada keperluan ini ya, ada keperluan yang sangat penting. Mana dokternya? Di dokternya. Gak tahu udah live, udah turun dia kulit gitu. Suaranya itu Pak Dokter tuh, suaranya. Babah Chong Hin itu masuk tapi nggak mau datang dia. Suaranya dibuka Pak Dokter. Halo. Suaranya masih nutup itu Mas Dokter. Iya. Ya, yang belum maghrib gabung dulu. Aku paling barat nih, paling belakangan. Ya. Apa belum suaranya itu? Suaranya dibuka, Dok. Oh iya, Mas Widyo. Ya. Halo. Terima kasih Mas Widyo. Halo. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Parija. Halo. Terima kasih Parija. Terus Mas Budi Waluyo. Matur nuwun, Dok. Matur nuwun. Terima kasih ya. Oke. Matur nuwun sudah di absen. Yuk, matur Masih. nuwun sudah di absen. Ya. Salam. Terus Fatima, Emma. Ime. Ame. Oh iya, Ya, Ame, Ame. Deng, Ame ya. Ame. Kami dulu ya. Kami dulu mau pulang. Ini nggak di rumah soalnya. Saya perlu 10 menit sampai rumah untuk maghrib ya. Mas Budi. Assalamualaikum. Dalam. Aku bertahan banyak Emma. Kan pertanian itu di Karangreja itu pertaniannya bagus ya. Gimana Mas? Serang itu katanya jenengan bisnis pertanian. Oh ya, alhamdulillah. Ya kecil-kecilan. Di Serang. Boleh Mas. Strawberry pernah didatangi enggak? Nanti bisa melalui Japri Mas. Bisa kita ngobrol lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Halo Mas Edi. Oke. Oke, nanti kita sikapi secara Japri Mas ya. Izin ya. Mariban. Assalamualaikum Pak Dokter. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih. Allah wabarakatuh. Ya, Parija. Mbak Parija, langsung Dadah. ini kesempatan ngobrol sama Pak Dokter kan lebih lanjut kan. Satu jawab itu. Mana? Mau banget. Di Jawab Parija tapi aku di bawahnya. Pak Dokter, boleh dong minta tolong aku tanya. Boleh. Itu tadi kan bilang COVID kan bisa di mata ya. Itu ciri-cirinya di mata itu apa ya? Karena temanku ada tanya, aku nggak bisa jawab tuh. Aku Ya. kunci ya, aku jalan-jalan ini. Jadi masuknya lewat saluran hidup. Masuk lewat mulut, hidung, mata. Tapi Apa? menyerangnya saluran napas. Oh gitu. Masuknya doang yang tapi menyerangnya saluran napas. Oh. Lalu Jadi ciri-cirinya masuknya bisa apa? lewat mulut, hidung, mata. Oh, enggak, ciri-cirinya gitu kalau dia ketahuan kena di mata itu apa? Ya nanti nyerangnya itu saluran napas. Oh, bukan di matanya. Napas.
mata itu sebagai jalan masuknya. Jadi port de entre namanya. Oh gitu. Oh bukan Tapi bukan matanya yang kena gitu. Bukan. Jadi kalau nyerang saluran napas, hidung, nanti bisa anosmia, jadi pembawanya berkurang. Kemudian masuk tenggorokan, masuk bronkus, terus masuk ke paru-paru, terus pneumonia. Oke. Tapi sebetulnya ini gejalanya juga bisa macam-macam ini. Oh gitu. Enggak spesifik sebetulnya. Makanya yang spesifik sebetulnya yaitu dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan misalnya PCR atau PCR maupun pemeriksaan yang lain. Gitu. Oke deh kalau gitu. Corak foto, Dok. Oke. Dokter. Makasih ya. Saya minta izin ya, saya minta izin live ya. Makasih ya. Mohon maaf, salam semuanya. Ya, makasih juga. Aku turun. Makasih. Ya. Makasih Om Dokter. Ya, sama-sama. Ya. Ya wes. Sudah maghrib. Oke. Salam. Salam ya. Terima kasih. Bud? Ya. Kapan bisa ngadain lagi, Bud? Ya, betul. Ini hostnya itu Mas Edi nih. Nanti Mas Edi yang adakan lagi. Ya kan? Oke. Terima kasih ya. Mari kita sholat dulu. Lanjut lain kali. Oke. Masih Mas Edi. Mas Arwedi, terima kasih banyak. Matur nuwun, dokter. Matur nuwun, dokter. Matur nuwun ya. Sama-sama, Pak Rija. Yuk. Oke. Mas Edi, Mas Arwedi. Mana Mas Arwonya? Masih ya? Ada itu. Bilang, lebih dadah-dadah. Dadah juga lah, dadah-dadah terus. Sampai habis. Ya oke. Ya wis. Teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Barangkali ada salah yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tapi ini kalau udah waktu maghrib, saya mau siap-siap sholat dulu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Yuk, salam.